Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fattah Fatullah akan menampilkan atau mempresentasikan proyek saya, yaitu Computer Vision yang mengenai program untuk melakukan Optical Character Recognition atau OCR pada plat nomor kendaraan menggunakan Visual Language Model atau VLM yang dijalankan melalui LM Studio dan diintegrasikan dengan bahasa pemrograman Python. Oke, pertama, apa itu VLM atau Visual Language Model dan penerapannya untuk OCR? VLM sendiri adalah model AI multimodal yang bisa memahami dan menghasilkan teks berdasarkan input visual seperti gambar. VLM menggabungkan kemampuan dari image encoder dan language model seperti GPT atau Llama yang akan saya gunakan pada proyek kali ini. Salah satu VLM adalah LAVA atau Large Language and Vision Assistant yang dapat digunakan untuk berbagai tugas berbasis gambar, termasuk yang sekarang ini akan kita pakai, yaitu Optical Character Recognition atau OCR. Dalam proyek ini saya menggunakan model Lava P3 Mini 3 melalui aplikasi LM Studio. Model ini mampu mengenali teks dari gambar sehingga cocok untuk membaca plat nomor kendaraan dari dataset yang telah disediakan, yaitu dataset dari license plate atau nomor kendaraan, nomor plat nomor kendaraan. Proses OCR dilakukan dengan memberikan prompt, yaitu seperti yang ada pada tugas saya. What is the license plate number shown in this image? Respond only with the plate number. Apa nomor plat yang tertera pada gambar? Respon hanya dengan nomor plat. Seperti itu promptnya. Memberikan prompt secara eksklusif kepada model agar hanya menjawab dengan isi plat nomor. Yang kedua adalah cara kerja integrasi LM Studio dan juga Python. LM Studio digunakan sebagai backend inferensi dari model VLM, dan saya mengaksesnya melalui REST API lokal yang berjalan di endpoint seperti yang bisa kalian lihat. Di sini saya menggunakan Lava P3 Mini, dan di sini kita bisa pada menu select model kita bisa menggunakan Lava P3 Mini. Lalu untuk menjalankannya supaya servernya terbuka dan juga port 502-nya terbuka, kita bisa merunningnya. Kita di sini menggunakan port 208 ya. Nah, dari sisi Python-nya saya menggunakan modul request untuk mengirim permintaan post berisi gambar dalam bentuk base64. Di sini kita mengimpor daripada model request dan juga base64 dengan prompt tag what is the license plate number shown in this image, respond only with plate number. Model akan memberikan respon dalam bentuk teks yang merupakan hasil prediksi isi plat nomor. Hasil ini kemudian diproses dan dibandingkan dengan label ground put. Di sini bisa terlihat saya ada dua, yaitu ground put dan juga OCR result. Ground truth di sini adalah data atau file data orisinilnya dari gambar yang di sini kan bisa dilihat pada dalam folder test. Ini folder originalnya. Jika kita ekstrak, hanya akan terlihat gambar-gambar saja, gambar-gambar dari plat nomor kendaraan di Batam. Oh enggak, bermacam-macam. Nah, di sini ini kan hanya berbentuk gambar. Nah, dari situ saya membuat file data filenya yang berisikan plat nomor yang telah terbaca. Sebenarnya di sini kita bisa juga mengcodingnya menggunakan groundtruth.py, yaitu menggunakan CSV, logging, dan juga typing import list dengan output CSV. Kita buat sendiri. Nah, hasilnya akan seperti ini.
Ini hanya sebagai ground truth atau untuk perbandingannya saja. Lalu lanjut ketiga, ada proses inferensi dan evaluasi. Langkah-langkah dalam inferensi dan evaluasi adalah sebagai berikut. Pertama, file groundtruth.csv dimuat ke dalam Python menggunakan pandas. Sini bisa kita lihat ada pandas pada OCR license plate atau proses yang akan kita gunakan. Pandas SPD. Lalu dua, setiap gambar dalam folder test dibaca dan dikirim ke model melalui API. Sini kita membaca folder test. Bisa dilihat sini saya dataset. Dataset saya terletak pada folder test. Yang nanti akan dikirim ke LM Studio. Hasil prediksi model disimpan dan dibandingkan dengan label ground truth. Tingkat kesalahan dievaluasi menggunakan metrik karakter error rate atau CER. Dengan rumus CER sebagai berikut yang sudah tertera dalam tugasnya. Nah, di sini bisa kita lihat OCR result atau dari hasil codingan kita. Dan CER score ini terbentuk setelah menggunakan rumus daripada CER yang ada pada PDF tadi. CER score di sini, jika CER score melebihi dari 0 dari rumus yang kita pakai tadi, jika CER score-nya lebih dari 0 hasilnya, berarti dia tidak bagus karena tidak sama platnya dengan ground truth dengan prediction-nya. Jika CER score sama dengan 0 berarti ground truth prediction-nya sama dengan atau cocok presisi dengan ground truth yang telah kita sediakan tadi. Di sini bisa dilihat jika CER score-nya sama dengan 20, sini prediksi ground truth sangat beda jauh ya, makanya CER score-nya lebih dari 0. Di sini kalau untuk yang 0 berarti perfect. Ground prediction itu sama dengan ground truth-nya. Hasilnya sama. Ya. Situ adalah proses inferensi dan juga evaluasinya. Semua hasil disimpan ke dalam file ocr-result.csv untuk dokumentasi dan analisis lebih lanjut. Penjelasan hasil CER contoh sukses dan gagal. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Lalu dengan menggunakan VLM seperti Lapa dan melalui LM Studio, saya dapat menyelesaikan tugas OCR plat nomor dengan pendekatan berbasis AI. Proses ini mungkin saya melakukan inferensi tanpa harus menggunakan teknik OCR konvensional seperti Tesseract dan sebagainya. Hasil evaluasi CER membantu saya memahami seberapa baik model mengenali teks dan apa saja kelemahannya. Oke, baik, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.